Halo sahabat, berjumpa lagi kita di Alit Arnawa channel ternak sapi Bali. Halo, kali ini kembali kita berbagi aktivitas kita di tempat kandang sapi penggemukan kita. Walaupun kandangnya tengah-tengah sawah, kita tetap memantau perkembangan dan tentunya kesehatan ternak sapi kita. Ya, ini sapi kita sudah kita mandikan. Ya, maklum kita pakai air hujan untuk memandikannya karena di sini airnya terbatas. Kalau musim kemarau biasanya kita bawa air dari rumah pakai jerigen ataupun pakai galon ya. Nah, ini sudah kita mandikan dan sudah kita bersihkan. Itulah aktivitas kita sebagai peternak. Oke teman-teman, untuk yang baru menemukan saluran ini jangan lupa like, komen, dan di subscribe ya. Tonton video kita kali ini sampai habis. Jangan lupa berikan masukan. Semoga channel ini terus bisa bermanfaat untuk para peternak, di mana kita di sini sama-sama pemula berbagi informasi tentang perawatan sapi Bali. Nah sahabatku, ini adalah sapi kita yang kemarin sudah kita keluh ya. Nah, ini keluhnya. Ini kemarin sudah kita informasikan kepada teman-teman ya, mungkin yang baru menemukan saluran ini. Inilah manfaat kita mengeluh sapi ataupun memakai tali di hidungnya itu, supaya sapi kita ini gampang kita bisa kendalikan ya. Dengan kasarnya biar kita bisa atur ya. Kalau kita mau mengeluarkan, gampang kita mengeluarkannya dan tentunya dia tidak melawan. Kalau belum sapinya dikeluh, tentunya dia tuh akan lepas itu dia tuh akan galak dan melawan ya. Kalau sudah kita keluh, karena hidungnya sakit, otomatis dia tuh akan mengurangi geraknya, karena semakin keras dia tuh bergerak, tentunya hidungnya semakin sakit. Nah, itu manfaat dari pemasangan tali di hidung sapi kita ini. Nah, kali ini kita sudah cari rumput tadi, walaupun sekarang sudah berawan ya, tentunya tetap kita menyediakan rumput hijauan segar di kandang sapi kita. Nah, hari ini kita akan berikan pakan tambahan. Dengan tambahan di air minumnya ini kita berikan dedak polar ya, dan juga kita akan menambahkan vitamin. Nah, ini vitaminnya sudah kita pakai botol karena supaya tidak lembab ya. Ya, ini kita berikan secukupnya. Ya, kita berikan secukupnya supaya tetap mendapatkan vitamin. Ini vitamin B kompleks untuk pertumbuhan sapi, pertumbuhan tulang, dan tentunya menjaga metabolisme tubuhnya, dan tentunya mengurangi kekurangan gizi dari rumput yang kita berikan. Tentunya kita tidak ketahui apa yang diperlukan oleh sapi. Dengan pemberian vitamin B kompleks ini bisa kita mengurangi kekurangan vitamin pada rumput yang kita berikan. Ya, begitulah pengalaman kita di sore hari ini. Kita beraktivitas sambil menyapa teman-temanku dimanapun berada. Nah, sekarang kita akan berikan air minumnya ya. Ini kita akan pantau terus tali keluhnya. Kalau sudah nanti terlalu terlalu kerat ikatannya itu, lagi bisa kita longgarkan ya, karena itu supaya bebas dia bernapas, membuat sapi lebih nyaman ya. Kalau terlalu tarikan talinya itu terlalu keras, nanti dia tuh sakit. Nah, karena sapi itu trauma ya, sakit itu, supaya dia itu merasa tidak terus sakit, merasa nyaman. Kalau kita pakai keluh tuh tidak tersiksa. Kalau pas di tempat yang keras itu, makanya kemarin kita tuh tusuk tuh di bagian yang tulang yang lunak itu ya, supaya tentunya tidak mengganggu pernapasan hidungnya dan tidak terlalu lama sakit.
Ini lagi satu sudah kita kemarin sudah keluar. Ya, ini sahabatku sapi Bali. Nah teman-teman dimanapun berada, semoga dengan adanya saluran ini kita bisa berbagi pengalaman kita bagi teman-teman pemula, khususnya yang baru belajar berternak sapi Bali, dimana sapi Bali ini kita pelihara karena kita ketahui di Pulau Dewata ini kita hanya bisa berternak sapi Bali. Walaupun kita ingin belajar berternak sapi besar seperti Limousin, Brahman ataupun Simmental itu ya, karena di sini tentunya kita mencari bibitnya itu pasti tidak ada karena tidak boleh masuk ke Pulau Bali. Jadi kita hanya boleh berternak ataupun merawat ternak sapi Bali karena di sini sesuai dengan keputusan ya pemerintah Provinsi Bali, di sini adalah pemurnian ternak sapi Bali. Walaupun kita ketahui harganya ini terjangkau untuk kelas menengah ke bawah. Ini jadi seberapapun besarnya sapi kita itu tidak akan mungkin sampai 50 juta ya. Tidak mungkin akan sampai 1 ton lebih beratnya ya. Makanya ini adalah kelas ekonomis. Kalau kita ingin menjual sapi berat 1 ton up ke atas itu tentunya harus kita memiliki sapi jenis sapi besar. Kalau ini sapi Bali 500 itu sudah lumayan besar ya. Nah seperti itu pengalaman kita teman-teman di dalam menyambut Hari Raya Idul Adha, Idul Fitri ini. Semoga ternak sapi selalu diberikan kekuatan untuk merawat sapinya supaya terhindar dari virus-virus selama perawatan. Tentunya PMK terus memantui peternakan di Indonesia ya. Tentunya ini mari kita jaga kesehatan sapi kita dan tentunya selalu menyediakan pakan hijauan untuk memenuhi kebutuhannya, dan kita usahakan memanfaatkan produk sekitaran tempat kita ini tanpa mendatangkan dari pakan dari luar daerah. Tentunya itu akan mengurangi risiko penyebaran virus. Tentunya kita juga membatasi ruang lingkup kita berkontak langsung ke kandang yang pernah terjangkit PMK ataupun ke kandang teman-teman kita yang kita ketahui zonanya zona PMK. Tentunya kita juga mengurangi ke pasar hewan ya. Tentunya di sana itu banyak, walaupun ada pemeriksaan sekarang itu PMK sapinya harus semuanya divaksin ya. Tapi itu kita ketahui tetap virus itu bisa menyebar dari kontak dari badan kita, dari kontak kita berkunjung ke kandang sapi ataupun kontak langsung ke ternaknya kalau kita ke pasar hewan ya. Tentunya kita harus mengurangi hal-hal tersebut. Jikalau bisa kita memanfaatkan pakan di tempat kita dan juga memanfaatkan bibit-bibit sapi yang ada di bibit lokal sekitaran kita. Nah sekarang ini kita akan memberikan rumput pada sapi kita ini. Semoga sapinya tetap bisa kita rawat dengan sehat dan sampai besar nanti kita jual. Tentunya kita berdoa supaya tidak terkena virus-virus seperti LSD, PMK dan penyakit lainnya. Karena kita ketahui modal sapi itu, ini sapi Bali pun udah mahal ya. Apalagi sapi Limousin, Brahman, Simmental itu harganya 20 jutaan kalau pedetannya. Nah, kalau kita nih sekarang harga masih terjangkau ya. Apalagi sekarang nih lesu, pasar hewannya lesu ya. Kalau dulu-dulu tuh di musim sekarang ini sudah banyak saudagar yang datang menyambut hari raya ini. Persiapan Idul Adha, Idul Fitri, hari raya kurban. Oke teman-teman, itu saja dulu informasi yang bisa kita bagikan. Semoga kita sesama pemula tetap bisa berbagi informasi. Kita bukan mau menggurui, tapi kita sama-sama tukar pengalaman kita sesama penghobi ternak sapi, khususnya sapi Bali. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe untuk teman-teman yang baru menemukan saluran ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam ngarit dari Bali. Dadah.